Saya akan menjelaskan apa itu version control system. Merupakan sebuah sistem mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Misalnya kita itu merubah sebuah kontrol pada Laravel, di situ kita bisa nge-save-nya. Jadi kita nggak perlu lagi backup project dengan cara nge-save file. Jadi kita nggak perlu karena ada version control system ini. Version control system ini bagi tiga, itu ada local version control, centralized version control system, distribute. Nah, yang di sini kita memakai VCS Git. Git itu merupakan salah satu version control yang akan kita gunakan. Baiklah, penerapannya itu yang pertama kita itu harus mendownload dulu Gitnya. Di sini saya udah mendownload dan menginstalnya. Bisa kita cek di terminal. So, git main version. Nah, di sini gitnya sudah terinstall. Nah, terus kita akan membuat sebuah file baru untuk uh, uh, folder buat Laravel-nya. Ini kita run dulu sebuah ininya, uh, Laravel-nya. Sini kita membuat kelas baru. Kebetulan saya sudah membuat kelasnya, jadi langsung saja masuk ke VS Code. Nih, saya sudah menyiapkan semua codingannya. Jadi kita akan menerapkan eh, menjalankannya terlebih dahulu. eh, Awal-awalnya itu adalah kita akan git in-nya. Git ini nih untuk meninisialisasi codingannya gitu. Kita buat git ini. Nah, di sini installed empty git, berarti ini sudah terinstall. Nah, otomatis eh, tampilan codingan kita itu hijau. Ini. Nih. Nah, kalau kita habis itu ngecek statusnya dulu. Nah, berarti saya jelaskan on branch itu adalah kita lagi di posisi masternya sekarang. Lagi di posisi utama. Dan commit ini belum ada yang kita commit salah satu pun. Dan untrack ini filenya belum kita repository. Jadi pakai merah. Nah, terus kita harus melihat file gitnya di file kita. Di sini di www, di sini. Kita lihat di sini. Nah, kita harus hidden item, misalnya kita on kan biar gitnya itu muncul. Nah, habis itu kita akan mulai uh, memasukkan ke staging area buat codingannya dulu. Nah, setelah itu contohnya seperti ini, kita buat terminal. Kita buat dulu biar dia semua codingan ini masuk ke staging area. Pertama kita buat tuh get add titik. Nah, otomatis awalnya otomatisnya menjadi A di sini. Karena indeks add tambah dia. Nah, berarti uh, kita gunakan kita ubah datanya. Nah, jadi M ya. Kalau kita mau ngulangnya, kalau ngulangnya kita buat kita lihat statusnya terlebih dahulu apakah dia masuk ke staging area.
dan apakah dia siap untuk di commit di local repository. Kita buat git statusnya. Nah, awalnya itu merah, sekarang jadi hijau. Ini siap untuk di commit semuanya. Terus kita bisa buat reset kalau kita mungkin ada kesalahan, kita bisa resetnya. Ya, maka jadi U, untracked tulisannya sini. Nah, kita langsung aja mencoba masukkan ke staging area kembali, kita buat itu, otomatis dia menjadi A. Nah, terus kita akan konfigurasi identitas kita terlebih dahulu. Caranya itu kita buat terminal baru aja. Nah, kita akan memasukkan username kita dan username email kita. Caranya gimana? Kita buat git config / local user titik name. Terus nama kita. Nah, itu misalnya nama saya Raffi 2. Ini ada error. Mungkin ada kesalahan, kita coba lagi config-nya saya pakai Q ya. Terus saya pakai G. Config /local username nama saya Raffi 2 SIK. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti berhasil. Terus kita masukkan user email kita. Nanti kalau user email git sama saja di awal lokal. Nah, usernya nih kita ganti menjadi email. Username ini namanya kita ganti jadi email. Kita buat email kita, email mahasiswa Raffi 24 SI, mahasiswa CRAC.id. Nah, berarti ini sudah berhasil. Kita bisa jalankan, kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah dia berhasil atau tidak. Config main list. Git config main list. Enter. Nah, oh ini berarti user emailnya belum kebaca. Kita buat aja dulu. Git config main local user email Raffi 24 SI mahasiswa Nah, kita coba lagi lihat config main list. Enter sampai muncul username. Nih namanya sudah Raffi. Kita enter lagi, emailnya sudah ada. Nah, lanjut kita ke commit. Commit ini adalah dari staging area kita pindahin dia ke local repository. Nah, contohnya seperti ini. Config functionnya kita hapus dulu. Nah, ini tandanya nih. Nah, kita hapus. Nah, terus kita langsung aja commit kalau udah dihapus. Ini kita langsung commit git commit /m. Ini namanya commit pertama. Nah, ini udah ke commit tandanya. Karena sini sudah di modifier. Udah. Kita bisa lihat ke git status. Apakah dia sudah commit? Nah, nih sudah ada yang di commit. Kita tengok git lognya. Nah, ini udah ya. Sudah kita commit dan nama commit atau commit pertama di sini. Lanjut ke passing data.
Nah, saya di sini udah buat sebuah controller. Kita salin lagi. Saya sudah buat semuanya data dummy-nya karena saya pariwisata sudah saya buat, sudah saya bukan semuanya. Ini passing datanya sudah saya buat, view-nya juga sudah saya buat, dan ini sudah buat saja kita tes hasil. Nah, ini karena ini nggak muncul karena rootnya itu namanya slash data, berarti kita coba slash data. Nah, sudah muncul semua. Ini destinasi wisatanya, karena saya itu memakai wisata sesuai tabel yang ditentukan Pak Fikri. Hanya itu Project Bina Desa. Ya, pariwisata 15. Ini sudah saya tampilkan. Destinasinya sudah ada, nama, deskripsi, alamat, RT RW, jam buka, tiketnya. Tapi ini datanya masih data dummy, eh, bukan data database karena belum belajar. Ini homestay, udah saya buat. Sini saya buat buat misalnya kalau misalnya data saja itu data unknown, unknown, data data tidak dikenal. Kalau saya sini tambahkan nama saya, nah, saya ada. Tapi salahnya saya itu bingung buat menampilkan datanya di slash nama saya itu. Oke, passing datanya itu seperti ini. Nah, passing data itu seperti ini. Mengirimkan semua atau nama itu slash nama, wisata itu wisata, seperti ini. Ulasan, nantikan ulasan. Hmm, passing data saya seperti itu. Ini video saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah ucap. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.